Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, sehat selalu. Dan ini adalah pertemuan kedua di minggu ini. Jadi karena mata kuliah fisika statistik sekarang menjadi 4 SKS, jadinya kita bagi dua pertemuan. Satu pertemuannya 2 SKS atau hitungannya itu sekitar 2 kali 50 menit. Nah, seperti yang aku bilang di pertemuan sebelumnya, sebenarnya kita juga bisa sih bikin rekaman aja dulu, cuman kemarin aku belum sempat bikin rekamannya, jadi aku langsung saja menjelaskan secara sinkronus. Nah, tapi sebelum itu, ada yang ini ya. Ya, bisa share di grup filenya. Nah, sebelum kita mulai, jadi aku ada survei singkat dulu di sini. Kalian bisa jawab anonimus saja, namanya tidak tercatat. Cuma aku pengen tahu rekap aktivitas kalian 2 hari belakangan ini. Sudah bisa dilihatkah pertanyaannya? Pertama, sudah posting belum di halaman fisika statistik? Baik posting pertanyaan atau posting komentar atau jawaban. Pilihannya cuma ada 2. Sudah atau belum? Nah, nomor 2 banyak nih, kalian boleh pilih lebih dari 1. Sudah membaca buku teks sebelum ikut kuliah hari ini kah? Kalau sudah, baca buku mana? Buku lain kah? Atau kalau belum sama sekali atau belum ada nonton rekaman misalnya. Itu bisa lebih dari 1 sih kalau kalian benar-benar baca dari yang berbeda. Oke, kita tunggu sampai 22 orang menjawab yang sekarang hadir. Silahkan dipilih saja. Namanya tidak akan tercatat, jadi aku nggak tahu. Delapan 18 orang, tinggal 4 orang belum jawab nih. Siapa yang belum jawab, tolong diklik pilihannya. Permisi, Pak. Ya. Tadi saya sudah submit terus error. Terus saya coba submit lagi terus tiba-tiba hilang. Polsnya itu udah masuk atau belum ya, Pak? Nggak tahu. Namanya nggak tercantum. Biar aja, nggak apa-apa. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, kalau mungkin ada yang error-error, ini sudah 20 yang masuk dari 22 yang hadir. Pertanyaan pertama sudah posting pertanyaan atau komentar. Kalian bisa lihat kah persentasenya di sana? Bisa lihat nggak di layar kalian berapa persennya? Belum ada sih, Pak. Tidak. Oh, nggak muncul ya di Kalau aku end polling mungkin muncul ya. Muncul nggak? Oh, nggak muncul ya? Nggak ada juga, Pak. Oh, aku share. Muncul nggak? Oh, muncul Muncul, ya? Pak. Oh, gitu. Maklum, baru belajar. Oke, sudah posting pertanyaan atau komentar belum? Sudah, 70%. Masih ada yang belum? Silakan dilengkapi aja. Posting pertanyaan apa aja yang kalian bingung ya.
Bukan yang kalian cari-cari di internet terus ditanyakan di sana, bukan. Yang kedua, sudah membaca buku teks sebelum kuliah? Belum, 7 orang. Belum, tapi saya baca-baca dari internet 7 orang juga. Yang baca dari buku malah nggak ada, buku Swensen sama Stowe. Sudah dari buku lain, buku bahasa Indonesia mungkin ya, belum, tapi saya nonton lagi video rekaman kemarin. Oke, kayaknya aku pengen satu pertanyaan lagi nih. Gimana nih caranya? Edit ya. Edit satu pertanyaan lagi. Oke, benar. Yes. Survei yang kedua, ini nih. Silahkan dipilih sebentar. RPS itu rencana pembelajaran semester. Oke, kita tunggu sampai 22 orang. Oh, ini ada di ruang tunggu ya 2 orang. Denny Susanto sama Wisnu. Oke, silahkan dipilih pollingnya bagi yang baru masuk. Sudahkah kalian membaca RPS dan mengetahui persentase penilaian? Ada 25 orang ya yang sudah masuk. Oke, langsung aja dipilih pollingnya. Kalau ada yang error, kasih tahu. Karena ini baru belajar juga kita pakai polling di Zoom. Sedikit lagi, 3 orang lagi, 2 orang lagi. Sudahkah kalian membaca RPS dan mengetahui persentase penilaian? Oke, sebagian besar sudah ya, 17 orang sudah membaca, 7 orang belum. Bagi yang belum, kalian bisa buka di halaman fisika kuliah. Di halaman fisika statistik di kuliah.itk.ac.id. Oke, aku end polling. 70%. Oke, kita mulai materinya ya. Jadi itu polling sebentar aja. Aku akan share screen di materi yang pekan kedua. Statistika sistem besar.
Sudah bisa dilihat kah halaman ininya, slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan yang kedua dari statistika untuk suatu sistem. Namun sekarang kita masuk ke statistika sistem besar. Dan kalau sempat kita masuk sampai ke entropi. Oke, bagi yang baru datang, slide ini udah bisa kalian download sebenarnya di halaman fisika statistik. Nah, sistem besar ada dalam bidang apa saja? Sistem besar ada dalam gas fluida, ukuran 1 mol misalnya, itu udah sistem besar. Karena 1 mol itu kan ordernya berarti 10 pangkat 26 partikel. Elektron dalam padatan jelas, karena banyak sekali. Dan semuanya, jadi semuanya selain yang sistem kecil kemarin, yaitu sistem besar. Batasannya berapa? Kalau batasannya nggak ada garis yang pasti, tapi kalau kita sudah menghitung 100 faktorial, 1000 faktorial itu udah kesulitan. Berarti itu udah udah masuk sebenarnya ke sistem besar. Kemudian contoh elemennya, jadi aku tetap pakai kata elemen ya biar nggak berubah dari bukunya Stowey ini. Elemennya adalah molekul, atom, elektron, bisa foton, bisa lubang, hole, kalau di zat padat bisa fonon. Nah, contohnya di sini adalah bisa dilihat kayak ini. Floating meeting control. Oke, contohnya adalah 1000 koin. Ini yang aku bilang tadi, 1000 koin misalnya. Kemudian kita tanyakan dari pelemparan 1000 koin itu berapa peluang bahwa n koin muncul dengan dengan gambar menghadap ke atas. Nah, kita bisa hitung dengan faktorial kemarin dengan pendekatan Stirling mungkin supaya tidak kesulitan menghitung faktorial bahwa contohnya yang di hitungan yang di kanan ini P1000 dan tidak ada gambar yang menghadap ke atas, 0 kan berarti, itu nilai peluangnya adalah 9,3 kali 10 pangkat minus 302. Kalian lihat angkanya kan, minus 302 itu nilai yang sangat kecil. Coba, P1000 hanya 1, jadi dari 1000 koin yang dilempar, hanya 1 yang muncul atau atau gambar menghadap ke atas. Kalian lihat lagi, nilainya adalah 10 pangkat minus 299. Peluangnya sangat-sangat kecil. Nah, jadi untuk sistem yang besar, kita sebenarnya tidak perlu detail menghitung semua kemungkinan berapa 1 koin kah yang muncul, 2 koin kah, terlalu ribet dan juga tidak diperlukan informasi tersebut. Untuk sistem yang besar, kita hanya perlu di sini 2 informasi utama. Yang pertama adalah seperti biasa kalau di statistik itu ada nilai rata-rata. Nah, yang kedua adalah berapa fluktuasi nilai-nilai yang lain dari nilai rata-rata tersebut. Nah, di sini misalnya kita plot hasilnya tadi, hasil dari perhitungan peluang untuk setiap koin yang muncul. Jadi sumbu X itu adalah jumlah koin yang menampilkan gambar menghadap ke atas saat 1000 koin dilempar. Nah, kalian lihat secara rata-rata jumlah koin yang akan muncul menampilkan gambar ke atas itu adalah 500 koin dari 1000 koin. Kenapa? Karena peluangnya di sini setelah diplot itu paling besar dibandingkan yang lain. Nah, peluang yang muncul hanya 400 koin, ini kalian lihat di bagian sini, ini garisnya sudah ke bawah banget, berarti ini sudah mendekati 0. Wajar kan, karena tadi minus 302 kalau yang 0. Nah, ini masih ada 400 koin saja sudah sangat kecil nilainya. Jadi sebenarnya daerah ini bisa diabaikan karena peluangnya sudah sangat kecil. Nah, rata-rata jumlah koin yang muncul dengan gambar ke atas itu rata-ratanya adalah 500, yaitu bagian dengan peluang yang paling tinggi. Nah, nilai peluangnya berapa? Peluangnya di sini 0,025 sekitaran di situ. Nah, nilai rata-rata 500 tadi itu bisa dihitung dari mana? Perhitungannya sederhana. Ingat, N besar itu adalah koin yang kita miliki, yang kita siapkan, kemudian kita lempar. Jadi ada 1000 koin kita lempar. Bisa sekaligus melemparnya bisa satu-satu. Nah, dari 1000 koin yang dilempar,
P kecil ini, kalau kalian lihat rumus yang di samping, itu ada P kecil di sana. Ini P kecil itu adalah peluang setiap satu koin. Jadi peluang dalam satu koin untuk muncul gambar itu adalah setengah. Nah, peluang satu koin muncul gambar adalah setengah, sementara N-nya adalah 1000. Jadi setengah kali 1000, N rata-ratanya atau rata-rata yang muncul gambar itu adalah 500. Nah, kemudian fluktuasi di sekitar nilainya, artinya lebar atau kalau kita bilang biasanya standar deviasi kan, standar deviasi dari nilai rata-rata tersebut berapa? Yaitu P dikalikan Q, ingat Q itu adalah peluang dia tidak terpenuhi. Nah, kalau sistem kita adalah pelemparan koin, maka peluang tidak terpenuhinya adalah sama dengan nilai P kan, setengah juga. Jadi P itu setengah, Q itu setengah, seperempat kalikan N, N-nya 1000, berarti 250, akar dari 250 itu adalah standar deviasi. Atau kita sebut di sini fluktuasi dari nilai rata-rata tersebut. Nah, ini salah satu contoh perhitungan sistem besar, tapi kita masih menggunakan faktorial tadi. Nah, sekarang fluktuasi selain dua besaran tadi, ada besaran yang lain yang sebenarnya kita juga tertarik untuk mengetahui, yaitu besaran yang lain adalah fluktuasi relatif. Rasio antara standar deviasi dengan nilai rata-rata. Jadi ini kenapa kita bikin rasio? Karena kita ingin membandingkan nanti dua sistem yang ukurannya berbeda. Misalnya di sini ada sistem yang N-nya ukurannya, jumlah koinnya misalnya 25 koin, ada sistem yang ukurannya adalah 250 koin. Nah, tentu puncak ini tingginya atau posisi nilai rata-ratanya kan berbeda tergantung ukuran koin kan. Kalau ukuran koin kalau jumlah koinnya 25, tentu nilai rata-ratanya adalah setengahnya kan, sekitaran 12,5. Nah, supaya bisa dibandingkan dengan sistem pelemparan lain yang 250 koin, ini gambar yang sebelah, maka kita harus menggunakan fluktuasi relatif. Fluktuasi relatif tidak lain dari rasio standar deviasi dibagi nilai rata-rata. Nah, fluktuasi relatif ini 1 per akar N sederhananya pendekatannya. Tapi kalau kalian mau pakai rumus yang lebih akurat, gunakan akar Q per N dikali P. Oke, aku penasaran apa kita ada yang masuk di waiting list? Nggak ada ya? Oke, aku share screen lagi. Nah, dari sini kita ada contoh. Jadi aku ingin lebih interaktif sekarang. Tidak pasif, hanya aku yang menerangkan saja. Dan di sini ada dua contoh. Contoh pertama 3.1, contoh kedua adalah 3.2. Nah, contoh pertama dan contoh kedua ini kalian sudah punya filenya kan masing-masing. Kalau kalian sudah punya filenya masing-masing, aku akan bikin kelompok. Jadi di Zoom itu kita bisa bikin kelompok sebenarnya. Aku coba ya, aku akan coba fitur ini. Ini masih coba-coba, kalau berhasil, alhamdulillah. Ada 24 partisipan, bukan termasuk aku ya. Jadi aku bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok isinya berarti 12 orang. Dan di dalam 12 orang, di dalam kelompok tersebut, jadi Zoom kalian hanya akan ada 12 orang tadi gitu, bukan 24 orang. Nah, di sana kalian silahkan diskusi tentang soal yang pertama dan soal yang kedua. Jadi aku akan kasih nama kelompoknya kelompok soal pertama dan kelompok soal kedua. Nah, kelompok soal pertama kalian pelajari soal pertama tadi. Kemudian nanti setelah waktunya berakhir mungkin sekitar 10 menit, kita balik lagi jadi satu semua di sini. Kalian presentasikan penjelasan kalian tentang jawaban soal tadi. Jadi 12 orang kan cukup banyak. Waktu 10 menit kayaknya kelamaan. Apa enggak ya? Kita coba aja dulu ya. Aku create room dan ini otomatis kalian masuk
ke kelompoknya masing-masing nih harusnya. Room. All participants have been invited. Jadi kalian ada invitasi untuk join breakout room. Silahkan join breakout room-nya masing-masing. Aku akan namakan breakout room 1 sebagai apa ya? Nggak bisa rename. Ditunggu join-nya di breakout room masing-masing. Yang masih tersisa, silahkan join breakout room-nya masing-masing. Ada Yosef sama Muhammad Iqbal. Ada Irza sama Wildan. Silahkan join breakout room-nya masing-masing. Jadi kita lagi ada tugas kelompok dan kelompoknya di Zoom aku bagi 2 sekarang. Sudah, aku akan masuk ke salah satu. Yes. Ayo, siapa yang mau ngomong? Kalau ini breakout room 1 kan? Breakout Iya, room Pak. Iya, Pak. 3.1. 3.1. Baik, Pak. Aku akan switch antara breakout room yang satu ke yang lain. Jadi aku akan leave dari room ini nanti ke breakout room yang lain. Aku akan join. Aku tinggal dulu ya, aku mau ke... Berarti PK-nya sama dong ya? Sesuai terjemah. Iya, ini PK-nya 1/3. Ulangi langkah di itu atas suruangan untuk begitu. nyata tipikal dari 10 pangkat 28 molekul di ruangan kosong. Untuk kasus ini, N sama dengan 10 pangkat 28. P dan Q itu sama kayak soal di atas, sepertiga. Berarti ini nyari apa sih ini? Dicari apa? Oh, pertanyaannya di atas. Sama. Nyari fluktuasi relatifnya. Oh, nilai deviasi standar dan fluktuasi relatif. Standar deviasi. Hah? Standar deviasinya sama relatif Oh, iya. fluctuation itu apa? Fluktuasi relatif. Ini yang apa nih gamma Fluktuasi tadi. gamma Rasio. Rasio. ya. Jadi Diketahui dulu. ketahui itu sistemnya ini terdiri dari Itu suara siapa? molekul di ruang hampa, dan kasus ini ada berarti kan sama, berarti kan ini N-nya 10,28, banyaknya molekul 10,28. Udah sesuai dengan rumusnya, N bar sama dengan Coba ke soal kita, Mol. Cuma beda di N-nya aja ya? Beda di N-nya doang. Iya, kita cuma beda. apa, Za? N itu apa tadi? Irza di sini kan? N itu apa tadi? Itu Ada Irza di mana? Irza kayaknya di kelompok satunya. Yang itu lah, D-nya gede. Irza. DS123, DSO. Ini kan N-nya sama dengan 10. Oh, ini ada suara sebelah gak? Udah gabung kayaknya. Oh, ada Irza kok.
Memang dan tadi dia tak ngomong aja itu. N itu banyak banyak komponen. Banyak molekul. Iya, banyak elemen. Fluktasi nilai rata-rata itu apa secara fisiknya maksudnya? Itu standar deviasinya. Kalau dari aku itu kayak kenaikannya gitu loh. Soalnya kalau di sini kan itu kan probabilitasnya. Nah, sedangkan yang di gambar itu untuk rumus probabilitasnya itu kan nggak ada. Otomatis ini kayaknya sebenarnya sih peningkatannya gitu loh. Soalnya kalau probabilitas kan nggak nyambung, ini kan dia nilainya kan 0,025. Kayaknya sih. Gambarkan nih. Sebentar ya Kak. Kenapa? Kameramu kamu Kalau gambarnya gimana? Harus pakai gambar, Pak. Oh iya, ada gambarnya nggak sih? Oh, mau dibuat gambar. Ya, buat gambar. Ya sudah, berarti dari 0 sampai 100, salah. Ya, 100. Yang paling banyak. 3 dikali 2/3 berapa? 2/3 dikali 2/3. 2/9. Wah, Kak Denny, mantap Kak. Semangat Kak. Oh, ini jangan-jangan itu ya. Tadi yang katanya Kak Adil itu maksudnya peningkatan, kalau aku mikirnya kalau peningkatan itu kan harusnya gradien. Tapi ini sebenarnya kalau kulihat ini tanda panahnya ya. Tanda panahnya itu dia nunjuknya bukan di kemiringannya dia sebenarnya, tapi lebih ke ketebalannya dari garis tengah, pas di tengah sama ke garisnya itu berapa tebal, ketebalannya mungkin lebih tepatnya. Iya, dan kan ini ada contoh yang dari 5 sama 20 itu kan ada yang renggang, terus 0 sampai 200. Yang mana sih? Iya ini. Ada yang lebar, ada yang tipis kan gambarnya? Iya, Kak. Tapi kenapa ya yang tipis itu kok ada yang 7,9? Saya pikir semakin tebal itu harusnya semakin gede angkanya. Tapi ini yang 2,5 sama 7,9 oh iya. lebih besar 2,5. Iya ya, benar. Atau dilihat dari nilainya sih Kak sebenarnya. Kalau dilihat di nilainya itu yang di bawah 5 sampai 20, tapi yang sebelah kirinya yang 7,9 100 sampai 150. Perbandingan nilainya itu gede. Oh iya, benar. Iya. Berarti ini berapa ya? Oh iya benar sih Kak, sudah itu penjelasannya bagus sih. Kalau sebenarnya itu kalau dilihat itu memang seberapa cepat pertambahannya itu makin tebal dia kelihatannya. Kalau yang soal kita ini kira-kira gimana gambarnya? Tebal apa enggak ya? Ini berapa sih? 4,7 berarti kecil dong. Dari 150. 50 di tengah-tengah. Tergantung ininya sih kayaknya dari N-nya. N-nya kan juga mempengaruhi. Iya, N-nya kan berapa? 100 kan? N-nya 100. Makanya 100. Ini yang dicontohnya peluangnya setengah-setengah bukan sih Kak? Yang mana? Yang dicontoh bukoin. Iya, yang dicontoh setengah. Ya kan probabilitasnya harusnya setengah-setengah kan? Setengah yang muncul kepala atau setengah yang nggak muncul kepala? Ya, benar. Iya. Nah, baru kan ini dia dapatnya benar nggak ini kalau dihitung pakai kalkulator setengah dikali n setengah dikali 1.500 n rata-ratanya baru nanti coba kita nyari ini nah yang sigma ini benar atau yang sering muncul gitu kah? Yang sering muncul yang paling banyak kemungkinan paling banyak muncul. Nggak tahu ah. Kenapa ini ada di puncak? Ini kan N, yang bawah kan N besar. Udah kembali ke soal tadi. Terus standar deviasi apa? Deviasi. Standar deviasi itu begitu. Emang Bapak yang tadi ngomong ada standar deviasi kan? Iya, standar deviasinya itu yang fluktuasinya itu Pak. Jadi aku dengar gitu.
Oh, Fluktuasi relatif rata-rata. Itu paling Sain. standar deviasi. Fluktuasi di sekitar nilai rata-rata. Probabilitas di sekitar nilai rata-rata gitu kah? Karena Bapak Ibu mirip. Menang-menang kan? Ya, terus turun ke anak. Standar deviasi. Apa itu? Ukuran keragaman variasi data statistik yang paling sering digunakan. Perhatiannya. Peluang paling sering muncul. Standar deviasi itu simpangan baku. Jadi ini simpangan ini. Nah. Yang bentuknya gini nih standar deviasi. rahasia dong itu. Artinya. Terus tadi yang fluktuasi relatif itu apa? Perbandingan antara si peluang rata-rata sama standar deviasinya itu. Ya nggak? Rasionya. Fluktuasi itu naik turunnya ini peluangnya, harga peluangnya. Kemiringan lah bisa dibilang. Kakak Wil, ulang Wil. Ulang. Naik turunnya peluang kata Wildan. Ya, enggak, naik turunnya nilai peluang. Nilainya ketinggalan, guys. Batasannya kakak, batas naik turunnya itu kah? Tengah-tengahnya Iya, itu. sama hampir kayak kemiringan lah kalau bisa dibilang. Gradien dong. Enggak, bukan gradien tapi ya bisa dibilang hampir sama kayak gradien. Cuman fluktuasi di sini yang maksud tuh naik turunnya harga dari peluang di grafik itu. Dia naiknya skalanya 2,5 misalnya begitu. Jadi fluktuasi apa Baru kalau fluktuasi yang relatif itu berarti apa kak? Kan ada fluktuasi nilai rata-rata, ada fluktuasi relatif. Kalau yang fluktuasi relatif aku relatifnya nggak tahu ya relatif di mana ya. Pokoknya yang pasti tuh naik turunnya nilai ini peluang. Mie, gimana Mie? Udah dapat gunung aja. Ini loh sudah pernah pas di PMS. Masa kalian nggak tahu? Iya sama. Apa itu PMS? Itu yang cewek-cewek bisanya tuh PMS. Ya. Nah ini kan 16 puncaknya. Fluktuasi adalah ada grafiknya. Untuk peluang sepertiga, berarti harusnya yang di tengah-tengah ini adalah hasil dari sepertiga dikali jumlah yang ditanyakan 100 kasusnya. Berarti 100 dikali sepertiga. Nah, nanti di tengah-tengahnya harus 33,3. Gimana? Otomatis nanti grafiknya. Oh iya. Iya benar. Nanti Berarti titik kan puncaknya harusnya di 33,3. berarti 100 bagi 3 kan? Iya. Oh iya, P-nya sepertiga ya. Kupikir setengah. Iya, makanya kayaknya harusnya ada nih semua nilai-nilai ini ada di grafiknya, nggak mungkin enggak. Coba. Tadi epsilon dapat berapa ya? 16 ya. Nah, ini kenapa titik puncaknya harus 0,025 ya? Nah, itu. Nggak jelas ya. Halo. Kok di? 250. 0,025 ini dari
Asli Kak, sebentar ya Kak. Aduh. Semoga kakak-kakak bisa ya. Sama Rajen, sama anak-anak lainnya. Semangat. Kayaknya habis waktunya nih. Din, kamu dapatkah? Adit. Maksudnya yang keluar ya. Apa? Dia yang jelasin. Suruh meninggal. Mengorbankan diriku ya. 45 detik lagi. Habislah. Ngomong apa nanti? 0,14. Densitasnya 16. Apa titik puncaknya 0,14? Kakak, please Kak. Dikit lagi Kak. Ini nih. Ini kayaknya titik puncaknya itu fluktuasi relatif. Coba hitung. Yang untuk kasusnya 1000. 1 per angka 1000. Oh iya. 1000 berapa? 1 per akar 1000 berarti Akar 1000 berapa? 10 akar 10. Masa 10 10 akar 10 berarti 0,1 itu apa? 0,1 dibagi 10. Halo, gimana? Semuanya sudah diskusi tadi? Alhamdulillah Pak, sudah. Sudah. Kalian punya fitur untuk memanggil aku kah saat diskusi tadi? Nggak ngecek, Pak. Ask for help. Oh iya, kalau itu kalian klik nanti aku tahu ada grup mana yang butuh ini. Alah, bingung tadi itu. Jadi ikon apa tadi itu? Ya, jadi kalau kalian nanti di aktivitas selanjutnya butuh tanya, bisa klik itu tadi. Nanti aku masuk ke grup kalian. Jadi aku bisa switch 2 grup kan. Aku pindah-pindah tadi dan aku lihat diskusinya bagus, aktif sekali. Artinya kalian memang mendiskusikan soalnya mungkin banyak pertanyaan ya dari tadi aku dengar sekilas tentang maksud istilah tertentunya. Ada yang problem kah tadi untuk masuk? Iya Pak, saya Pak. Tadi jaringan di kosan tiba-tiba hilang terus waktu mau masuk itu masalah jaringan ya. ACC. Tapi oke, nggak apa-apa. Selebihnya kalau jaringannya bagus, normal aja kan ya, bisa masuk ke kelompok. Oke, nah silakan sekarang kalian bisa pakai presentasi kalian sendiri atau mau aku bukakan dari sini misalnya boleh juga. Grup yang pertama dulu tapi tugasnya sederhana aja, jelaskan pertanyaannya apa, jawabannya kayak gimana gitu. Silakan kelompok pertama dulu yang soal 3.1 berarti. Ini mau share screen sudah aku buka juga di sini. Atau belum ya? All participant. Belum, Pak. All participant can share. One participant, oke. Coba lagi. Satu orang aja cukup yang jelaskan, atau kalau yang lain mau menambahkan silahkan. Silahkan siapa dari kelompok yang 3.1 tadi. Dan nggak perlu langsung benar ya, itu pemahaman kalian aja sekarang. Jadi apa yang kalian pahami, sampaikan. Nanti kita diskusikan. Ayo, siapa yang dari kelompok 3.1? Nggak ada yang bersuara atau presentasikan? Izin Pak, izin menjawab Pak dari kelompok 1.
Silakan, satu orang. Oh, share screen boleh? Iya, Pak. Atau share screen dari aku juga boleh? Saya aja mungkin, Pak. Oke. Jadi yang kami tangkap, Pak, untuk soal nomor 1, jadi untuk soal nomor 1, anggap suatu sistem memiliki 100 molekul yang di dalam suatu ruang kosong, berapa nilai rata-rata jumlah molekul yang berada di sepertiga depan ruangan tersebut, dan standar deviasi dari nilai tersebut. Dan ini saya kurang ngerti, Pak, ini artinya apa ya, Pak? Fluktuasi relatif ya, Pak? Iya, fluktuasi relatif. Ya, Pak. Jadi untuk perhitungannya sih sudah jelas ya, Pak, sesuai yang ada di slide. Jadi nilai rata-rata di sini adalah kita menghitung berapa jumlah partikel yang memenuhi tempat sepertiga yang ditanyakan ini. Jadi yang ditanyakan berapa sih jumlah rata-rata molekul yang menempati sepertiga di depan ruangan tersebut. Nah, cara menghitungnya adalah kita kalikan peluang molekul itu berada di dalam sepertiga ruangan tersebut. Nah, peluangnya ada sepertiga, kemudian dikalikan total molekul yang ada di ruangan tersebut. Nah, hasilnya ternyata kita dapatkan molekul yang ada menempati sepertiga di depan ruangan tersebut besarnya sebanyak 33,3. Memang ruangan kemudian bagian? Ya, Pak. Memang ruangannya dibagi berapa bagian? Ruangannya dibagi 3 bagian, Pak. Oke. Dan yang ditanyakan adalah bagian yang mana? Bagian yang pertama aja, Pak. Pertama? Iya, Pak. Pertama dari depan, Pak. Iya, bagian yang depan, betul. Iya, Pak. Itu maksud saya, Pak. Pertama dari di depan. Ya. Nah, ternyata bagian yang pertama di depan terdapat 33,3 molekul di sana. Artinya kemudian, apa? 3,3. Artinya kita bisa menemukan sebanyak 33,3 molekul kemungkinan di depan ruangan pertama itu, Pak. Maaf, Pak, di ruangan depan. Gimana sih bahasanya? Oh iya. Iya, Pak. Mungkin sebenarnya bisa di setiap ruangan, Pak. Itu artinya adalah kalau kita buka ruangan tersebut, maka rata-rata kita akan menemukan sekitar 33 molekul di sepertiga bagian depan ruangan. Iya. Tutup lagi ruangannya, terus kita buka lagi, kita hitung lagi, kita ketemu lagi sekitaran 33 lagi. Terus kayak gitu dilakukan, karena ini kan statistik kan. Jadi kita lakukan berulang, menghitung berapa banyak molekul di sepertiga bagian depan ruangan, nanti kita akan temukan, oh ternyata rata-rata memang ketemunya 33. Nah ini rumusnya. Mungkin di membuka ruang pintunya kita buka, yang pertama kita menghitung mungkin 34. Yang kedua kita buka lagi pintunya mungkin 31. Tapi kalau dirata-ratakan nanti ketemu angka 33 molekul di sepertiga bagian depan ruangan. Nah itu maksudnya. Cuman ini kan rumusnya untuk menghitung, bukan eksperimennya. Kalau eksperimennya yang aku ceritakan tadi. Kita buka ruangannya, kita hitung. Buka ruangan, hitung lagi. Nah selanjutnya adalah menghitung apa itu? Ya, Pak. Selanjutnya itu menghitung standar deviasinya, Pak. Jadi seperti yang kita dapatkan tadi nilainya 33,3. Nah, dihitung dari jumlah molekul 33,3 semakin ke kiri atau semakin ke kanannya itu nanti rata-ratanya itu semakin salah. Bahasanya seperti apa ya? Pulangnya itu semakin menurun, Pak. Peluang kita menemukan molekul di jumlah rata-rata molekulnya itu semakin besar, tapi peluangnya semakin kecil. Maksudnya? Jadi kayak, ya itu Pak, agak susah jelasinnya Pak. Jadi, mungkin dari teman-teman saya yang lain ada yang punya bahasa yang lebih baik Pak. P itu apa? Q itu apa? Oh, P itu adalah peluang kita menemukan molekul di
dalam ruang depan itu, Pak. Oke, key-nya apa? Key-nya peluang kita tidak menemukan molekul di depan ruangan tersebut, Pak. Betul. Jadi key-nya kan kriteria yang tidak dipenuhi. Kemarin kan kita bicaranya seperti itu. P adalah kriteria yang terpenuhi, peluangnya 1/3, karena yang ditanyakan kan cuma seperti bagian depan ruangan. Sementara kalau yang tidak terpenuhi berarti sisanya. Jadi kalian bisa hitung 1 dikurangi 1/3, sisanya ya 2/3. Karena peluang itu kan kalau di total P tambah Q nilainya harus sama dengan 1. Makanya Q-nya langsung ketemu 2/3. Ya memang kan ada 2 ruangan sisa lagi per 3 ruangan yang ada, atau per 3 bagian yang ada dalam satu ruangan tersebut. Nah, ketemu nilainya 4,7. Itu adalah nilai standar deviasi. Artinya apa itu? Nah, itu Pak. Kalau yang kami tangkap ya Pak, kesimpulan yang kami tangkap itu standar deviasi itu nilai pertambahan ketebalannya Pak. Ketebalan dari garis tengah atau garis di mana molekul. Coret kan di sana? Oh, ada sih Pak, tapi saya nggak bawa pen tab, jadi pakai mouse mungkin agak hancur Pak. Oh, nggak apa-apa. Yang penting ditunjukkan sebagai sebelahan yang mana gitu. Sudah. Oke Pak, saya coba. Di Zoom juga bisa. Oh, ini grafiti ya. Oh iya Pak. Jadi yang kami tangkap standar deviasi itu adalah tingkat pelebaran dari nilai rata-ratanya menuju ke nilai semakin besar kan semakin kecil gitu Pak. Jadi maksudnya yang kami tangkap itu pertambahan dari puncaknya itu lebarnya itu semakin bertambah tingkatnya berapa. Itu standar deviasi. Jadi kalau semakin tinggi nilainya, maka pelebarannya itu semakin lebar. Tapi kalau misalnya semakin rendah standar deviasinya, berarti pelebarannya semakin kecil. Mungkin kalau dilihat dari gambar ini, 2,5 sama 7,9, itu malah lebih kecil pelebarannya 7,9, karena kita cuma lihat dari gambarnya. Tapi kalau dilihat dari nilainya yang ada di bawah, dia sebenarnya yang 7,9 pelebarannya lebih besar dibandingkan dengan yang 2,5. Jadi 2,5 ini kalau saya tuliskan sebenarnya titik tengahnya ada 12,5, pelebarannya hingga 20. Ini hingga 0 ya, peluangnya hingga 0 itu sampai sekitar 20. Tapi untuk yang 7,9, pelebarannya dari 125 hingga 150. Nah, ini selisihnya antara 125 sampai 150 itu 25, sedangkan 20 sama 12,5 itu cuma 7,5. Jadi semakin besar standar deviasinya, maka pelebarannya semakin besar pula. Oke, boleh gambarnya dibesarkan lagi? Oh, iya Pak. 45% itu. Ya, nah, monggo yang tadi misalnya. Aku coba coret-coret dari sini ya. Oh ya Pak. Ada nggak ya? Apa saya perlu hapus ini juga Pak? Hapus saja dulu ya Pak. Oh, aku nggak bisa coret-coret kalau bukan share screen ya? Iya, Pak. Oh, ada kok. Coba ini kelihatan nggak? Aku coba ya. Di N25. Oh iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ah, masih belajar Zoom kita. Oke, Pak. Sama, Pak. Oke, jadi aku ingin memastikan kalian memahami apa yang dimaksud standar deviasi. Standar deviasi itu kan simbolnya ini nih, sigma kecil kan. Kalau sigma besar kan jumlahan. Ini sigma kecil, tahu kayak gini, kayak huruf T yang dilipat itu adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi itu mengukur simpangan dari nilai rata-rata. Jadi standar deviasi mengukur simpangan dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata kan kalau yang grafik sebelah kiri itu adalah 12,5. Sementara kalau grafik sebelah kanan adalah ini 125 karena M totalnya 250. Nah, simpangan dari 12,5 ini kan nilai rata-rata, simpangannya berapa jauh nih distribusi peluangnya ini? Ada banyak titik kan yang bisa kita pilih untuk mengukur simpangan. Bisa aja kita pilih seperti yang Yosef katakan di 20 ini simpangannya.
Jadi dari 12,5 ke 20 itu ada sekitar 7,5 mungkin simpangannya. Tapi bisa juga kita pilih titik yang ini, atau titik yang ini, atau yang ini. Sama aja kan, dia simpangannya dari sini ke sini. Nah, orang-orang lantas bersepakat mana nih yang dimaksud simpangan, cara menghitung simpangan seperti itu. Jadi disepakati yang dimaksud simpangan itu adalah FHWD, full half width. Jadi ini kan tingginya segini, kira-kira dia ada di bagian sini, ini sekitaran separuh gitu, aku lupa. Full half width, FHWD rasanya singkatannya. Jadi yang dimaksud standar deviasi itu bukan dari sini ke sini ke 20, tetapi dari sini 12,5 ke sini. Nah, yang dimaksud standar deviasi cuma lebar ini saja. Ini berapa lebarnya? Yaitu 2,5. Jadi dari 12,5 standar deviasinya adalah 2,5. Kemana? Bisa ke kanan, bisa standar deviasinya ke kiri. Jadi 2,5 ke kanan itu adalah 15 kan jadinya, ini 12,5 tambah 2,5 jadinya 15. 2,5 ke kiri berarti 10. Jadi persis mungkin yang garis ini standar deviasi nih. 15 dan 15 dan 10. Nah, lebarnya berarti ya segini standar deviasi itu. Nilainya berapa lebarnya? 2,5. Nah, kalau ukuran sistemnya berbeda, dalam hal ini kita lihat grafik yang sebelah kanan, ini 250, berarti standar deviasinya tentu juga akan mengikuti ukuran sistem. Makanya di sini standar deviasinya juga nilainya jadi 7,9. Nah, tapi kalau kita perhatikan, untuk yang grafik sebelah kanan dengan grafik sebelah kiri, sesungguhnya standar deviasinya itu kan kalau kita lihat gambarnya, lebih kecil yang ini kan dibandingkan yang ini. Makanya tadi kita melihatnya bukan hanya nilai standar deviasi, tapi kita melihatnya dari nilai fluktuasi relatif, supaya kita bisa membandingkan dengan adil antara ukuran sistem yang berbeda, yang 25 dengan yang 250. Nanti fluktuasi relatifnya pasti nilainya lebih imbang untuk dibandingkan antara yang 250 dan yang 25. Kalau ini kan nggak imbang. Di sini kelihatan fluktuasi relatifnya besar. Ini fluktuasi relatifnya kecil nih, 2,5. Berarti yang ini lebih akurat karena simpangannya, yang ini tidak akurat karena simpangannya besar, 7,9. Sementara yang grafik yang ini lebih akurat, Pak. Simpangannya kecil. Tidak begitu caranya. Jadi kita melihatnya bukan hanya dari standar deviasi, tapi dari fluktuasi relatif. Nah, mungkin bisa dilanjutkan di kelompok 1 tadi penjelasannya ke hasil perhitungan. Balik lagi ke hasil perhitungannya. Oh, ya Pak. Hasil perhitungan kan baru menjelaskan standar deviasi kan tadi. Iya Pak. Balik lagi ke 3.1-nya. Nah, habis itu ada nilai apa selain standar deviasi? Ada fluktuasi relatif, Pak. Dan? Iya, Pak. Dan apa? Dan nilainya? Nilainya 0,14, Pak. 0,14. Oke, tahan dulu ya sampai di situ. Kita kasihkan ke kelompok 3.2 sekarang. 3.2, silakan. Kayak tadi kalian jelaskan soalnya apa, jawabannya apa. Nanti nggak apa-apa kalau keliru, nanti kita benarkan di sini. Izin menjawab, Pak. Silakan. Mau share screen apa dari aku yang bukakan? Dari saya aja, Pak. Oke, silakan. Untuk soal 3.2 ini hampir sama dengan soal 3.1, cuma yang membedakannya ini ada nilai jumlah dari molekul. Yang ditanyain juga sama, ruangan pertama dari 3 ruangan, tapi jumlah molekulnya di sini lebih besar, yaitu 10⁻28. Ya. Untuk nilai
T-nya sama, yaitu juga 1/3 karena yang ditanyain ruangan depan, dan Q-nya yang tidak ada di ruangan pertama itu jadi 2/3. Rumusnya juga sama, nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata yang didapat 1/3 kali 10 pangkat 28 didapat nilai 3,3 kali 10 pangkat 27. Ini maksud dari ini Pak, dari kelompok kita tadi itu kalau dilihat dari grafik itu dia kayak menunjukkan nilai nilai yang sering muncul, nilai tengahnya atau yang puncak. Nah, habis itu lanjut lagi flux di sekitar nilai rata-rata. Nah, mungkin kalau bagi teman-teman lebih asing itu simpangan baku. Iya Pak ya, betul Pak ya, simpangan baku. Kalau di PMS kan lebih kenal dengan nama simpangan baku atau nilai yang sering muncul. Bukan mana? Nilai yang paling lazim ditemukan. Boleh. Nah, kalau dari situ di proses nilainya itu sampai dengan 4,7 kali 10 pangkat 13. Jadi kalau dilihat dari sini 4,7 kali 10 pangkat 13 itu ada di tengah-tengah, sampai sama kayak gini. Dia jadi semakin tinggi dan berada di tengah-tengah itu nilai variasi yang paling sering muncul. Atau molekul yang kemungkinan ada di 1/3 awal ruangan itu ada. Habis itu lanjut ke flux relatif. Jujur Pak, ini masih bingung tadi sama teman-teman. Flux relatif ini apa? Mungkin dari saya itu aja. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan? Oke, yang lain dari kelompok 3.2 ada yang mau menambahkan? Fluktuasi relatif. Pak, saya mau menambahkan Pak. Ya, jadi Mie bisa ke scroll yang soalnya Kak. Scroll soal. Nah, ini siapa? Soal kita. Ini siapa? Maaf, tapi dia pakai mic-nya saya, Pak. Ya Pak, biar enggak hubung aja kalian jadi satu. Astaga, nggak seru Pak. Saya crewmate, dia imposter. Ya, jadi saya ingin menambahkan aja. Jadi maksud dari N rata-rata di sini itu maksudnya adalah di setiap ruangan kan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian depan, tengah, dan bagian belakang yang besarnya itu sama, yaitu 1/3 dari ruangan tersebut. Kita anggap ruangannya itu adalah ruangan tunggal. Jadi misal ada satu ruangan yang ukurannya 3x3, maka ukuran untuk satu bagian depan yang ukuran 1x3 itu terdapat sebaran molekul yang sebanyak sekitar rata-ratanya itu adalah 3,3 kali 10 pangkat 27. Sebenarnya itu bukan pasti 3,3, akan tetapi itu bisa menjadi 3,1, 3,2, 3,4, akan tetapi jika kita rata-ratakan hasilnya adalah 3,3. Selanjutnya untuk standar deviasi sendiri, standar deviasi itu seperti yang dikatakan Saudara Mie, itu dia lebih ke banyaknya yang lebih ke kemungkinan banyaknya munculnya itu sekitar berapa molekul gitu. Dan di situ sekitar 4,7 kali 10 pangkat 13 di ruangan tersebut itu banyak yang muncul sekitar segitu, Pak. Dan untuk masalah fluktuasi relatif, mungkin Mie bisa ke grafik Mie, yang 2 grafik tadi. Kalau yang dari saya cermati, Pak, untuk masalah grafik, ini kan dia beda ya, Pak, skalanya untuk yang dari N-nya dan dari probabilitasnya. Di situ dari jumlah N besar, jumlah molekulnya juga berbeda. Dan kalau misalnya saya hitung tadi, jumlah molekul di fluktuasi relatif di grafik yang kiri itu dia lebih besar dibanding lebih besar dibandingkan grafik yang kanan. Nah, itu kayak agar seimbang, Pak, datanya. Tapi saya masih bingung, itu dia fluktuasi relatif itu dalam grafik ini ditunjukkan di mananya, itu saya masih bingung sih, Pak, penempatannya. Saya juga
anu Pak. Halo. Suara saya masuk nggak Pak? Ya, masih kedengaran nggak? Silakan. Saya ini agak bingungnya yang tadi itu Pak, standar deviasi. Kalau di PMS itu nggak salah sempat ada kayak simpangan baku batas bawah sama simpangan baku atas. Nah itu nanti ada kaitannya nggak sama-sama ini Pak? Oke, aku coba jawab ya. Jadi coba balikin lagi slide-nya ke bawah, ke yang soal 3.2. 3.2. Oke. Di sini soalnya bedanya dengan yang 3.1 adalah jumlah molekulnya kan sudah, ini sistem besar nih 10 pangkat 28. Itu ukuran yang dalam orde yang bilangan Avogadro, tetapi P dan Q-nya tetap sama karena sistem ruangannya tadi masih sama. Yang ditanyakan adalah sepertiga bagian depan. Nah, nilai rata-ratanya 3,3 kali 10 pangkat 27. Ini kan bukan berarti 3,3 molekul kan, karena ini dikalikan 10 pangkat 27, jadi komanya akan hilang. Nah, kemudian ini tadi aku bilang standar deviasi, tapi simpangan baku itu juga benar, sama aja sih. Ya, jadi istilah yang mungkin sering dipakai adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita tidak akan menemukan persis 3,3 kali 10 pangkat 27, tapi lazimnya kita akan menemukan 3,3 kali 10 pangkat 27 plus minus dari simpangan baku ini. Jadi simpangan bakunya 4,7 kali 10 pangkat 13. Nah, lazimnya kita akan menemukan di sepertiga bagian depan adalah antara plus 3,3 10 pangkat 27 plus minus 4,7 10 pangkat 13. Nah, itu mungkin artinya simpangan baku. Nah, karena plus dan minus berarti ada batas atas kan, yang plus itu ada batas bawah. Nah, itu kalau di grafik tadi, coba balik ke grafik yang di slide atas. Nah, ini kan kalau kita pilih yang N sama dengan 25, yang grafik paling kiri, ini yang simpangan baku ke batas atas yang ini, yaitu batas atasnya adalah 15, sementara batas bawahnya adalah 10. Itu simpangan bakunya. Nah, sementara yang ini nilainya adalah 7,9. Tapi ingat, jumlah totalnya sekarang elemennya atau molekulnya ada 250. Nah, kalau ingin membandingkan dua grafik ini, padahal tadi kan dibilangnya skalanya kan pasti beda nih. Yang sini skalanya sampai 25, yang sini sampai 250. Itu skala yang beda. Supaya bisa membandingkan dengan benar, maka kita harus gunakan besaran yang namanya fluktuasi relatif. Dia menunjukkan fluktuasi juga, atau dia menunjukkan simpangan baku juga. Cuman simpangan baku yang sudah dirasiokan terhadap nilai rata-rata di sistem tersebut. Nah, coba kita lihat hasilnya. Di contoh yang pertama, fluktuasi relatif nilainya berapa? Ke slide yang di bawah, 3.1. Nah, fluktuasi relatifnya adalah 0,14. Coba kita lihat yang 3.2. Fluktuasi relatifnya berapa? 1,4 kali 10 pangkat minus 14. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang contoh kedua kan? Berarti fluktuasi atau simpangan bakunya sebenarnya kalau kita bandingkan jauh lebih kecil contoh yang kedua, karena di sini ada 10 pangkat minus 14, berarti 0,000 berapa kan, dibandingkan contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama sebenarnya fluktuasi relatif atau simpangan bakunya itu besar. Contoh yang kedua, fluktuasi relatif atau simpangan bakunya sebenarnya sangat kecil. Nah, apa yang ingin ditekankan di sini? Yang ingin ditekankan adalah ketika jumlah elemen di dalam sistemnya itu dalam orde yang kehidupan kita sehari-hari, yang 1 mol tadi, maka sebenarnya nilai fluktuasi relatifnya akan sangat kecil. Artinya kita lebih akurat untuk bilang ada 3,3 kali 10 pangkat 27 di sepertiga bagian depan ruangan. Nah, ini kalau kita tertarik untuk mengetahui properti N rata-rata atau jumlah rata-rata molekul yang ada di sepertiga bagian depan ruangan. Tapi sebenarnya di dalam kasus fisika kita nanti kita tertarik untuk tahu tekanan misalnya berapa,
suhu, misalnya berapa nilai rata-ratanya. Nah, itu besaran-besaran yang kita ingin tahu sebenarnya. Cuman ini contoh aja, jadi jumlah molekul. Nah, dari sini kita sudah masuk sebenarnya ke salah satu sistem yang besar, dan di sini kita menghitung lewat rumus yang disederhanakan. Coba kalau aku share screen lagi sekarang. Ini saya matiin Pak ya? Ya, boleh. Aku share screen. Ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin menghitung sistem yang besar, semoga sudah bisa dilihat ya slide-nya. Kita tidak lagi menggunakan rumusan seperti yang sebelumnya tadi untuk memplot grafiknya. Jadi kalau tadi kan kita dapat grafik dari buku kan, tapi sebenarnya kalau kalian ingin plotting seperti tadi, kalian harus hitung menggunakan faktorial. Walaupun ada pendekatan Stirling, tapi akan tetap rumit kan untuk menghitungnya di aplikasi Excel mungkin atau di coding pakai Python. Nah, ada rumus yang sederhana untuk sistem yang jumlah elemennya sangat besar seperti bilangan Avogadro tadi, yaitu kita gunakan fungsi distribusi untuk Gaussian. Nah, rumusnya yang kalian lihat di depan ini adalah P, yaitu nilai peluang atau sumbu Y dari grafiknya. Kemudian di depan eksponensial ini ada konstanta 1/2P dikalikan simpangan bakunya atau standar deviasi tadi. Eksponensial minus N dikurangi N rata-rata. Nah, N-nya ini kan ada dua nih, ada N rata-rata atau N bar. N ini adalah bilangan yang ingin kita ketahui, misalnya dari 1000 koin tadi, 50 koin yang muncul gambar menghadap ke atas mana? Nah, 50 koinnya kan N kecil, 1000 koin adalah N besarnya. Nah, standar per 2 standar deviasi kuadrat. N rata-ratanya tetap dihitung seperti tadi, standar deviasinya tetap dihitung seperti tadi, tapi kalau mau plotting, kita bisa plotting menggunakan distribusi Gaussian. Nah, ini salah satu karakteristik dari sistem itu adalah, kalian lihat di grafik yang di bawah ini nih. Ini sumbu X-nya adalah jumlah koin yang menunjukkan gambar. Ini aku hide dulu ya, hide. Jumlah koin yang menunjukkan gambar, ini sumbu X-nya. Oh, di sini sudah dibikin persentase, makanya dia 100. Jadi kalau 10 koin, plottingnya seperti ini. Ini yang diplot apa? Yang diplot adalah nilai peluangnya. Atau karena ini membandingkan antara beberapa koin, maka sumbu Y-nya nilai peluang, tapi yang sudah direlatifkan dengan sistem yang lain, yaitu 100 koin dan 1000 koin. Jadi bisa dibandingkan. Nah, yang bisa kalian lihat, fitur utama di grafik ini adalah ketika elemen atau jumlah elemen dalam sistem itu menjadi besar, dari 10 menjadi 100, menjadi 1000, ketika jumlah elemen dalam sistemnya makin besar, maka sebenarnya kita makin akurat memprediksi nilai rata-rata kemunculan gambar dibandingkan kemunculan angkaran. Nilai rata-rata kemunculan gambar adalah dari 1000 koin, 500 mungkin muncul gambar, itu peluangnya paling tinggi, yaitu ada di sini kan. Nah, kenapa aku bilang paling akurat? Karena fluktuasinya atau fluktuasi relatifnya itu makin kecil. Ini akan kalian lihat. Kalau kita bagi simpangan baku dengan nilai rata-rata 500, ini akan sangat kecil. Di sini fluktuasi relatifnya besar atau lebar, yang 10 koin tambah lebar lagi. Artinya apa? Kalau jumlah elemen di dalam sistemnya meningkat, maka fluktuasi relatifnya makin kecil. Nah, itu mungkin yang bisa kalian catat sekarang. Ketika jumlah elemen di dalam satu sistem meningkat, maka fluktuasi relatifnya semakin kecil. Nah, kita diskusi sebentar lagi, ini yang terakhir nih. Ada 2 contoh lagi, yaitu contoh 3.3 dan contoh 3.4.
aku akan bagi lagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama kalian jelaskan yang 3.3, kelompok kedua kalian jelaskan yang 3.4. Jadi ini terakhir, habis penjelasan kalian baru kuliahnya kita selesaikan. Aku stop screen dulu, stop share. Aku akan bagi 2 kelompok, ingat ya 3.3 untuk yang kelompok pertama, 3.4 kelompok yang kedua. Waktunya berapa menit, Kak, Pak? Waktunya antara 5 sampai 10 menit. Ini aku acak lagi orangnya, jadi kemungkinan akan berbeda lagi dengan yang tadi. Silakan, sudah bisa join ke kelompoknya masing-masing. Room 1 3.3, room 2 3.4 ya. Kan Anda yang jelasin. Nggak ngerti aku. Wildan aja, Wildan. Aku mau AFK ya. Aku juga mau kencing itu. Suaraku ngebug ya. Aris saja, Aris gini. Aris saja gini. Polanya dengan baik. Baik, Pak. So then there are 3,000 animal in. Untuk kasus sebelumnya, 3.000 molekul udara. Berada dalam ruangan kosong. Iya, berada dalam ruang hampa. Oh, ruang hampa. Berapa probabilitas 1.100 molekul udara akan masuk ke Akan sepertiga masuk ke dalam sepertiga ruangan. kapan saja. Kapanpun. Oh ya. Semuanya sama seperti di atas, kecuali N-nya itu 1.100. Berdasarkan persamaan Gaussian. Aduh, kalau udah aku. Oh, berarti ini apa namanya dicari standar deviasinya dulu kan ya? Soalnya kan standar deviasinya belum ada. Otomatis Pertama kan kita mencari N-bar-nya dulu, Kak. Iya. N rata-ratanya. Kenapa? N rata-ratanya kan. Standar deviasinya kan juga bisa. Itu standar deviasi itu, N-bar. Iya. Bukannya yang kayak ini kayak standar deviasi itu? Sama bukan sih, Din? Sama aja semuanya itu, kecuali N kecilnya itu 1.100. Oh, berarti tinggal di... Berarti tinggal cari itunya aja, peluangnya aja di 1.100 ini gitu loh. Ya. Tapi aku nggak paham anunya. Terus gimana? Isinya. Woi, semangat Mol. Semangat guys. Ayo, Bang. Wah, Buyeng. Semangat, Mol. Jam-jam Bisa, Mal. Apa, Jen? Udah, aku mati kan. Jen, North America, Jen. Ayo. Ada bapaknya loh di sini. Ada bapaknya loh, Za. North America. Jadi itu kita kan harus mencari N bar-nya dulu, N rata-rata.
Setelah kita habis itu kita cari standar deviasinya. Setelah kita dapat dua-duanya, kita langsung cari untuk probabilitasnya. Jadi probabilitas itu apa? Aku juga nggak tahu. Cari dulu di internet. Cari N rata-rata dulu kan? N rata-ratanya berarti otomatis Sama. nanti Rumusnya apa sih? otomatis nanti N rata-rata sama dengan 1/3 dikali 1000-nya kan? 3.000. 3.000. Iya, Kan N besar. 3.000 maksudnya. 3.000 maksudnya. 3.000 maksud 3.000 dikali Ya, 1/3. Berarti 1.000. berarti 1.000. Baru Kemudian standar nanti deviasi. standar deviasinya Kan itu nanti 3.000 dikali 1/3 dikali 2/3. Itu nanti baru dapat standar diakarkan. deviasinya. Ya, diakarkan. Terus dikuadratkan. Nanti dapat min 7,50. Ya, minus 7,50. Nah, habis itu, ini kan dia bilangan Euler ya. Bilangan Eulernya kita kalau pangkatkan minus 7,5 itu hasilnya berapa ya? Pakai kalkulator itu. Duh, kalkulatorku di sama temanku. Pangkat minus 7,5. Rumusnya tuh dapat dari mana yang 1/2V itu? Itu dari itu distribusi Gaussian lah. Dari yang Ada di atas. Itu ngitungnya satu-satu dia makanya dipisah. E-nya kok hilang ya? Oh, enggak. Oh iya ya. Dua. Allah Akbar doang. Nilai rata-ratanya 1000. Standar deviasinya 25,8. Oh iya ya. 0 dibagi N-nya 1000. N-nya 1000. 0 dibagi 2 deviasi. Bukan angka 2, 0. Oh, 0 ya? Iyalah, 0 bagi angka 0. Bagi angka. Oh iya 0. Itu pi yang dipakai itu berapa sih? 3,14 kah? Apa? Nilai pi. Iya, boleh. 3,14. Tiga koma satu. Oh iya, pangkat 0 1. Oke. Ketiga ini 3000. Ini benar. 1000. Jadi itu misal nih ada 3.000 molekul dalam satu ruangan, tapi kita cuma disuruh cari yang 1.000 di bagian depan gitu kah? Iya, kemungkinan ada 1000 molekul di bagian depan.
Oke. Oh, N yang besar juga tetap dipakai ternyata. Per 3. Oh, ada Januar. Januar aja nih bagus nih. Iya. Jan. Betul. Apa Januar? Kali ini Januar dulu. Ini kan presentasi Jan daripada main Among Us terus Jan. PUBG terus orang itu. Iya PUBG terus, woy. Parah memang Jan. Jarang-jarang. Emangnya sekarang jarang. PN 1 per. Kalau mau coret-coret anunya kayak apa sih? Ya, kamu pakai laptop kah? HP Jan, Ki. Laptop. Kalau HP langsung aja. Laptop tuh ada di atas tuh. Paling atas screen biasanya. Ini di record. Jadi ini pakai grafik juga kak? Enggak kayak dijelasin biasa aja. Oh, oke. Peluang 1000 molekul dari 3000 di sepertiga ruang terdapat. Penjelasannya kayak tadi kan ini ya. Iya hampir sama. Terus yang ini FZ BC itu buat apa? Itu cuma ini. Untuk umumnya aja gitu kan. Iya, dari yang atas itu ke bawah situ. Umumnya itu. Oh, lambangnya aja deh. Halo. Sudah join semua kan di sini? Langsung aja ya, berarti yang kelompok pertama, room yang pertama, itu soal 3.3. Siapa nih yang mewakili? Silakan.
salah satu, nanti bisa dibantu. Saya Pak. Ya, boleh. Kak Alifa, minta tolong sharekan screen dong. Makasih Kak. Oke, di sini untuk soal dari grup pertama, untuk example 3.3, bayangkan jika di sebuah ruangan tertutup terdapat 3.000 molekul udara. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah berapa probabilitas dari 1.000 molekul tersebut dari 3.000 pada sepertiga ruangan terdepan. Nah, di sini gunakan rumus dari distribusi Gaussian, dan untuk nilai N besarnya atau jumlah molekulnya itu ada 3.000. Untuk nilai N kecil atau nilai molekul yang ingin kita cari itu ada 1.000. Untuk peluang kemungkinan terdapat molekul di ruangan tersebut itu sepertiga. Lalu ada Q, itu kemungkinan tidak ditemukannya molekul di sepertiga ruangan terdepan. Nah, jadi untuk pertama di sini kita cari nilai N rata-ratanya dulu. Seperti dari soal sebelumnya itu sama. P kecil dikali N besar. Di sini kita dapat nilai rata-ratanya itu 1.000. Terus untuk nilai standar deviasinya itu 25,8. Nah, setelah ketemu dua nilai ini, itu langsung kita pakai rumus dari distribusi Gaussian, yaitu 1/((2V) dikali standar deviasi, terus dikalikan dengan eksponensial pangkat min dalam kurung N min N rata-rata pangkat kuadrat per 2 standar deviasi kuadrat yang ini. Nah, ini biar gampang, kita ngitungnya satu-satu dipecah. Sini sama ke sini. Oke. Untuk yang pertama, kita ngitung dari 1/((2V) dikali standar deviasi. Kita dapat nilainya 0,0155. Lalu untuk N min N rata-ratanya, kuadrat per 2 standar deviasi kuadrat, itu nilainya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nilai N di sini itu adalah 1.000. Lalu untuk nilai N rata-rata, itu juga adalah 1.000. Jadi, kalau misalnya kita hitung, nilai paling atas ini adalah 0. Dan di bawah ini adalah suatu angka. Nah, jadi kalau misalnya 0 dibagi suatu angka, itu pasti hasilnya 0. Lalu kedua hasil itu kita masukkan ke persamaan ini di bawah. Hasilnya itu sama dengan 0,0155 dikali E pangkat min 0. Nah, E pangkat min 0 itu sendiri, itu hasilnya adalah 1/E pangkat 0, atau bisa dibilang hasilnya nanti 1, makanya bisa didapat hasil 0,0155 untuk nilai probabilitas 1.000 molekul di sepertiga ruangan terdepan. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Diingat dulu ya kalimat terakhirnya bahwa peluang 1.000 molekul atau probabilitas 1.000 molekul ada di sepertiga bagian depan ruangan adalah 0,0155. Ini pakai rumus Gaussian tadi kan. Nah, sekarang kelompok yang kedua, yang room kedua, coba jelaskan yang soal 3.4. Silakan, mau pakai screen yang sama boleh.
room yang kedua, siapa yang mewakili? Pak, saya izin menjelaskan, Pak. Silahkan. Jadi untuk yang kedua ini dia jumlah molekulnya itu sama, yaitu sekitar 3.000 molekul udara. Dan untuk kriteria P-nya sama Q-nya itu juga sama, Pak, yaitu masih sepertiga dari ruangan tersebut. Jadi yang kita pakai itu P-nya itu sama dengan sepertiganya. Tetapi yang membedakan antara nomor 3.3 dengan 3.4 adalah pada 3.4 ini jumlah molekul kita bertanya tentang besar probabilitas atau peluang terdapat sekitar 1.100 molekul udara di sepertiga ruangan tersebut. Jadi seperti langkah yang pertama, kita menentukan dulu besar dari N rata-ratanya atau jumlah molekul rata-rata di sepertiga ruangan. Dan seperti yang di example 3.3, N rata-ratanya itu sekitar 1.000 molekul. Dan untuk standar deviasinya atau simpangan bakunya itu sama juga, yaitu sekitar bisa ke atas, sekitar 25,8. Jadi simpangan baku ini menunjukkan plus minusnya karena belum tentu di sepertiga ruangan itu pas 1.000 molekul, bisa juga lebih dari 1.000 molekul ataupun kurang dari 1.000 molekul. Selanjutnya kita mencari besar probabilitasnya. Kita bisa memisahkan antara rumus 1/2 akar 2pi kali standar standar defisiasi dengan persamaan yang untuk bilangan Euler-nya, pangkat dari bilangan Euler-nya. Dan untuk pangkat dari bilangan Euler-nya, itu rumusnya adalah minus n bar kuadrat per 2 standar deviasi kuadrat. Itu nanti kita bisa mendapatkan hasilnya itu sama dengan min 7,5. Kenapa tidak 0? Hal tersebut dikarenakan kita menghitung standar deviasinya itu, kita menghitung probabilitas untuk jumlah molekulnya itu tidak sama dengan molekul rata-rata di setiap di sepertiga ruangan. Makanya hasilnya itu tidak sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilainya min 7,5, itu kita akan jadikan pangkat di bilangan Euler-nya. Dan untuk mendapatkan probabilitasnya tinggal kita hitung saja, yaitu 0,0155 kali E pangkat min 7,5. Untuk menghitung ini memerlukan kalkulator, dan dengan menggunakan kalkulator kita akan mendapatkan hasilnya itu sekitar 8,55 kali 10 pangkat minus 6. Itu adalah probabilitas ada sekitar 1.100 molekul udara pada sepertiga ruangan tersebut. Itu, Pak. Iya. Jadi kalau kalian lihat di slide yang kedua ini, yang contoh 3.4, itu ketemu nilai peluangnya adalah dalam order 10 pangkat minus 6. Itu kan berarti jauh lebih kecil dibandingkan contoh yang sebelumnya kan. Kalau contoh yang sebelumnya yang ditanyakan adalah 1.000 molekul di sepertiga ruangan bagian depan. Kalau contoh yang kedua adalah 1.100 molekul di sepertiga bagian depan ruangan. Nah, yang ingin ditunjukkan kedua contoh soal ini apa? Bahwa ketika ada perbedaan, walaupun banyak nih perbedaannya, 100 misalnya, dari 1.000 jadi 1.100, nilai peluangnya akan jauh lebih kecil, 10 pangkat minus 6. Artinya sangat kecil kemungkinan kita akan menemukan di sepertiga bagian depan ruangan itu ada 1.100 molekul. Paling mungkin kita menemukan ada 1.000 molekul di sepertiga bagian depan ruangan. Nah, itu maksudnya bahwa peluangnya jauh-jauh lebih kecil ketika kita menggeser 1.000 menjadi 1.100 yang kita tanyakan apakah ada di depan atau di sepertiga bagian depan ruangan atau tidak. Nah, dua contoh ini sengaja diberikan karena ini menunjukkan ke kalian perubahan nilai peluangnya tadi. Jadi bergeser sedikit saja nilai peluangnya akan bergeser atau berubah cukup jauh.
Jadi antara 10 pangkat minus 6 dengan 0,0155. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, kalian boleh catatkan di kuliah.itk.ac.id dulu di kelasnya fisika statistik. Nanti selama 1 minggu aku coba respon di sana, jawabannya seperti apa, atau kalian juga bisa komentar, kasih jawaban, boleh. Karena memang fungsinya untuk diskusi secara online. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan masuk di slide yang sudah aku posting itu, kita masuk di bagian entropi. Jadi slide-nya sama di situ juga, nanti kalian bisa baca dulu. Kalau nanti sempat, aku akan bikinkan videonya dulu. Jadi kalian cukup bisa dengarkan videonya mungkin dari hari Senin kah, kayak gitu. Nanti pas kita ketemu hari Selasa ya. Hari Selasa misalnya, kalian tinggal diskusi tentang soal-soalnya saja. Nanti hari Kamisnya juga gitu. Jadi kalau videonya aku selesai untuk rekaman, penjelasannya, jadi kalian bisa kita bisa manfaatkan waktu ini untuk diskusi saja. Kalian bisa tonton di hari yang lain. Oke, mungkin seperti itu cara kerjanya. Oh iya, untuk minggu depan juga nanti kalian harus siapkan 1 orang volunteer untuk mencatat pertanyaan. Nanti pertanyaan selama sesi sinkronus ini kalian tuliskan lagi di webnya Fisika Statistik. Jadi ini kan sesi sinkronus nih, sesi yang kita live ketemu langsung. Nanti siapa volunteernya untuk mencatat aja dia diam aja mencatat gitu. Nanti dia posting lagi pertanyaannya itu di Fisika Statistik, halaman Fisika Statistik. Jadi kalian bisa buka lagi di sana kalau ada pertanyaan saat live seperti ini. Nah, mungkin itu saja tambahannya. Selebihnya kita akan coba maksimalkan pemanfaatan Zoom tadi. Kayak tadi kita bikin kelompok, mungkin nanti terpisah, beda lagi kelompoknya. Kita survei lagi sebentar nanti, ya seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Ada yang ingin disampaikankah dari kalian sebelum aku tutup perkuliahan hari ini? Tidak ada? Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi aku baca chat ada apa ya? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih. Aku tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Aku tutup ya. Terima kasih, Pak.